Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Analisa Sistem Informasi Akuntansi yang beranggotakan Asari, yaitu dengan NIM 111190119, Afifa Citra Dewi dengan NIM 111902999, Ipriwanda Hutahayan 111900375, Linda Pelivia Viviani dengan NIM 111900792, Clarissa Faradita dengan NIM 111911114. Baik, saya akan mulai membacakan pendahuluan umum. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem formal yang utama dalam kebanyakan perusahaan. Sistem informasi formal adalah suatu sistem yang menjelaskan secara tertulis tentang tanggung jawab pembuatan informasi. Kejadian finansial yang terjadi dikomunikasikan melalui sistem informasi akuntansi pada pihak yang berkepentingan berupa laporan-laporan kegiatan. Pada perusahaan yang berorientasi untuk mendapatkan laba, penjualan merupakan kegiatan utama untuk mencapai tujuan utama. Dalam rangka menunjang kegiatan penjualan, seseorang manajer sangat berkepentingan atas informasi yang berkaitan dengan penjualan. Untuk menyajikan informasi mengenai penjualan sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Maksud dan tujuan. Maksud dari sistem aplikasi ini adalah untuk memberikan informasi tentang barang-barang apa saja yang dibutuhkan dan harus dibeli kembali sebagai stok gudang untuk pemakaian kendaraan PT Langgeng Pranama Sentosa yang mengelola data dengan bantuan komputer. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai penerapan ilmu sistem informasi akuntansi dalam kehidupan nyata. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penerapan ilmu sistem informasi akuntansi, serta memahami lebih terperinci tentang prosedur penjualan pada sebuah perusahaan berorientasi profit. Bagi akuntansi, hasil penelitian bisa digunakan untuk penerapan ilmu sistem informasi akuntansi, sehingga bisa memberikan gambaran pada mahasiswa melalui contoh nyata pada penelitian yang dilaksanakan di PT Langgeng Pranama Sentosa. Bagi PT Langgeng Pranama Sentosa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan mengenai kelebihan dan kelemahan penerapan sistem informasi akuntansi, pembelian, dan jasa. Metode pengembangan software. Agar dalam implementasi aplikasi tidak memakai biaya mahal, maka aplikasi dikembangkan dengan menggunakan perangkat lunak open source untuk bahasa pemrograman, menggunakan PHP, sedangkan untuk basis data menggunakan MySQL yang sudah terangkum dalam satu paket aplikasi SAM. Metode pengembangan aplikasi yang digunakan adalah metode SDLC atau Software Development Life Cycle Waterfall. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa hasil keluaran yang ditunjukkan selama proses Bab 2. Landasan teori. Konsep dasar sistem. Dalam era globalisasi dan semakin meningkatnya sistem informasi perkembangan teknologi, semakin jauhnya spesialisasi dalam perusahaan, serta semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjadi besar, sehingga hampir semua perusahaan sudah dan mungkin wajib menggunakan sistem, baik sistem yang bersifat manual maupun yang sifatnya sudah komputerisasi. Dengan demikian, tidak heran kalau sistem itu sendiri banyak dipelajari dan dianalisa. Sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu totalitas himpunan bagian-bagian yang satu sama lain
saling berhubungan sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Unsur-unsur sistem. Suatu kondisi akan dikatakan sebagai suatu sistem jika memiliki dan memenuhi beberapa unsur berikut ini. Adanya suatu kumpulan unsur, terdapat hubungan interaksi antara unsur-unsur tersebut. Ada suatu hal yang bersifat mengikat unsur-unsur menjadi satu kesatuan, terletak pada lingkungan yang utuh dan kompleks. Adanya tujuan sebagai hasil akhir. Konsep dasar program. Bahasa program yang dipakai dalam makalah ini antara lain Hypertext Markup Language atau bisa kita kenal HTML, BSP Hypertext Processor atau BSP, Cascading Style Sheet, CSS, JavaScript, jQuery, Web Server, SAM, MySQL, dan PHP MyAdmin. Adapun bahasa pemrograman yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan makalah ini yaitu HTML, PHP, CSS. Peralatan pendukung. Adapun peralatan pendukung yang dimaksud untuk merancang model sistem pada penulisan makalah ini adalah diagram alir data. 1. Konsep dasar diagram alir data. 2. Sistem simbol dalam DAB. 3. Aturan main DAB. 4. Tahapan pembuatan DAB. Bab 3. Tinjauan perusahaan. PT Langgeng Panama Sentosa ini merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang jasa pengangkutan pengiriman motor, mobil, spare part, motor, dan mobil, pengiriman barang-barang dengan menggunakan kontainer, pengiriman barang secara LCL atau Last Time Container to Load, pengiriman barang yang kurang dari standar kargo kontainer, penerimaan barang dari seluruh daerah Indonesia ke Jabodetabek. PT Langgeng Panama Sentosa diprakarsai oleh Bapak Mukhtar Pitogo, Ibu Ayubi Oa, dan Koko Hermawan dengan persentase pemilik saham sebagai berikut. 1. Bapak Mukhtar Pitogo yaitu dengan 68%. 2. Ibu Oili Hoa dengan 30%, dan 3. Koko Hermawan dengan 2%. PT Langgeng Panama Sentosa memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi PT Langgeng Panama menjadi perusahaan ekspedisi terbesar, terbaik, terlengkap, dan terpercaya di Indonesia. Misi PT Langgeng Panama Sentosa menyediakan customer support terbaik bagi customer, menyediakan layanan pengiriman yang tepat waktu dengan kualitas terbaik, memberikan kesejahteraan pada seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan. Struktur organisasi dari PT Langgeng Panama Sentosa. GA mempunyai bawahan yaitu maintenance mempunyai bawahan sebagai dibagi 3 yaitu people, staff, dan PAC. PAC mempunyai 2 turunan atau 2 turunan yaitu bagian gudang spare part dan mekanik. Ya, proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kerja suatu sistem
dan mengetahui masalah yang dihadapi sistem. Adapun analisis prosedur sistem yang sedang berjalan pada PT Langgeng Pranama Sentosa adalah 1. Proses pendataan stok di gudang. Pada proses ini, staf gudang mengawasi, mencatat hasil keluar masuk barang ke gudang dan stok opnam gudang sekali seminggu, sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh semua pihak, baik dari bagian 1 ataupun bagian 2. Sementara bagian gudang 1 dan 2 bertugas mencatat memasukkan barang ke gudang untuk mengeluarkan barang dari gudang ke mekanik. Data yang dibuat nantinya akan dicocokkan dengan staf gudang lalu akan diserahkan kepada GA atau bisa disebut dengan General Affair. Yang kedua, proses pendataan hasil stok opnam di gudang. Pada proses ini juga diawasi oleh pihak ketiga, orang yang diberi tanggung jawab langsung dari GA lalu dari tim, agar mendapat hasil yang adil dan tidak berat sebelah. Staf gudang mencatat dan mencocokkan beberapa banyak jumlah stok opnam yang telah dilakukan, di-input di data komputer lalu direkap. Setelah direkap, staf gudang lalu diserahkan kepada GA sebagai bukti kalau proses telah berjalan. Ini adalah tabel simbol activity diagram. Ada gambar persegi menandakan activity action atau bisa disebut dengan aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Yang kedua, ada simbol belah ketupat, decision, artinya decision, pengembalian keputusan, asosiasi perjalangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Yang ketiga, ada lingkaran di dalamnya hitam atau bisa disebut dengan endpoint atau activity final. Bagaimana objek dibentuk dan diberi lalu dihancurkan. Yang keempat, ada simbol lingkaran hitam. Bisa disebut initial start point atau node, status awal aktivitas sistem. Dokumen masukan. Nama dokumen masukan analisis kerusakan mekanik. Fungsi sebagai media untuk mengetahui segala keluhan dan kerusakan kendaraan dan media mengetahui spare part apa aja yang dibutuhkan. Yang kedua, sumber PIC, tujuan untuk staff maintenance, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap servis kendaraan baik mobil ataupun motor pasti ditulis. Yang kedua, nama dokumen atau lembar maintenance, fungsi sebagai keluhan fungsi yang dijelaskan kepada staff maintenance, sumber supir untuk PIC dan mekanik, media kertas, jumlah 3 rangkap, dan frekuensinya setiap servis kendaraan baik motor, mobil trailer ataupun forklift. Dokumen keluaran, nama dokumen memo spare part, fungsi sebagai media untuk membuat purchase order spare part, sumber bagian staff maintenance, tujuan PIC dan staff maintenance, media kertas print, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap pembuatan purchase order spare part. Nama dokumennya adalah purchase order spare part, fungsi sebagai media untuk pembelian spare part, sumbernya bagian staff maintenance, tujuannya toko spare part yang dituju, medianya kertas print, jumlahnya 1 lembar, dan frekuensinya setiap pembuatan purchase order spare part. Yang ketiga, permasalahan pokok. 1. Dikarenakan perusahaan ekspedisi yang maju perlu adanya sistem agar tidak terjadinya kegagalan dikarenakan mobil rusak, maka PT tersebut perlu memiliki sistem aplikasi supaya memudahkan dan dalam pengajuan dan proses pembelian spare part tersebut. Yang kedua, tidak efektifnya seperti sistem yang digunakan masih menggunakan semi komputerisasi. Oleh sebab itu, sistem pendataan barang-barang spare part dalam proses maintenance ini data-datanya mudah hilang. Yang ketiga, sulitnya dalam pencarian sistem pendataan barang-barang spare part dan proses maintenance di PT tersebut belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Pemecahan masalahnya, 1. Maka perusahaan tersebut merekrut pekerja IT untuk membuat beberapa program untuk delivery order pemesanan barang dan motor apa aja yang dibutuhkan oleh konsumen, untuk proses akuntansi dan tentunya untuk proses perbaikan kendaraan itu tersebut. Berikut dengan pembelian barang spare partnya. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan para pengguna aplikasi, baik pengurus ataupun staf, menjadi lebih mudah dan cepat dalam memproses data. Yang kedua, membangun sistem informasi yang dapat membantu proses-proses yang telah berjalan sehingga pengguna dokumen berbentuk kertas dapat dikurangi dan mempermudah pendataan di kantor tersebut. Yang ketiga, membangun sistem aplikasi pendataan barang-barang spare part dan proses maintenance di PT tersebut dengan aplikasi seperti yang sangat mudah karyawan untuk mencari data-datanya
dan dapat diarsipkan. Analisis kebutuhan fungsional pada sistem inventory barang pada perusahaan PT Langgeng Pranama Sentosa. Kebutuhan pengguna sebagai berikut. Tanggung jawab GA menentukan kebijakan yang berhubungan dengan maintenance yang perlu diambil, menentukan arah dan tujuan program maintenance berjalan, meng-ACC barang-barang yang diperlukan oleh mekanik, menentukan dan memilah barang-barang apa saja yang diperlukan oleh mobil-mobil yang digunakan untuk mengangkut barang. Tanggung jawab staf GA atau asisten GA memastikan semua yang sudah direncanakan oleh GA berjalan sesuai, mengatur target kendaraan-kendaraan yang mana saja yang menjadi prioritas, membantu PIC membuat PO atau purchase order, spare part rutin dan argen yang harus dibeli. Tanggung jawab Kepol mengatur mobil yang sedang maintenance agar masuk bengkel, mengatur mobil yang jadwalnya sedang servis berkala jangan jalan terlebih dahulu dan diarahkan ke bengkel, memastikan kendaraan yang sudah diperbaiki melewati masa testing sebelum bisa dipakai kembali. Tanggung jawab PIC memastikan mekanik mengerjakan pekerjaan yang sudah menjadi target oleh staf, memeriksa spare part apa saja yang dibutuhkan oleh kendaraan yang sedang rusak, membeli spare part apa saja yang dibutuhkan oleh mekanik, memastikan spare part yang dipasang mekanik spare part yang benar. Use case diagram. Use case menurut Sukamto dan Solehudin merupakan pemodelan untuk kelakuan behavior sistem informasi yang dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang dibuat. 1. Aktor. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat sendiri. Jadi, walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi belum tentu aktor adalah orang. 2. Use case. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. B. Use case menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistem. Dari hasil riset yang dilakukan pada PT Langgeng Pranama Sentosa, maka dapat dibuat sebuah proses sistem berjalan yang sudah dianalisa. Ketahui bentuk sistem pendataan hasil panen dan hasil penjualan pada PT Langgeng Pranama Sentosa secara garis besar. Tinjauan kasus. Tinjauan kasus untuk mempermudah pekerja, staf ataupun bagian gudang mereka dapat menyelesaikan perhitungan dengan benar dan cepat. Proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kerja suatu sistem dan mengetahui masalah yang dihadapi sistem. Adapun analisis prosedur sistem yang sedang berjalan pada PT Langgeng Pranama Sentosa adalah 1. Proses pendataan stok di gudang. Pada proses ini, staf gudang mengawasi mencatat hasil keluar masuk barang ke gudang dan stok opname gudang sekali seminggu sesuai jadwal yang disepakati dengan pihak bagian gudang 1 dan 2. Sementara bagian 1 dan 2 bertugas mencatat memasukkan barang ke gudang dan mengeluarkan barang dari gudang ke mekanik. Data yang dibuat nantinya akan dicocokkan dengan data staf gudang lalu akan diserahkan kepada GA. 2. Proses pendataan hasil stok opname di gudang. Pada proses ini juga diawasi oleh pihak ketiga, orang yang diberi tanggung jawab langsung dari GA di luar dari anggota tim agar mendapat hasil yang adil dan tidak berat sebelah. Staf gudang mencatat dan mencocokkan beberapa banyak hasil jumlah stok opname yang tidak sesuai atau balance dengan kondisi fisik maupun data input data ke komputer dan yang direkap. Laporan nantinya akan direkap oleh staf gudang lalu diserahkan kepada GA sebagai yang mengetahui proses ini berjalan.
Activity diagram. Activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak menurut Sukamto dan Solahuddin tahun 2018. Kegunaan activity diagram menurut Sukamto dan Solahuddin tahun 2018, diagram aktivitas banyak digunakan untuk mendefinisikan hal-hal sebagai berikut. A. Rancangan proses bisnis. B. Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem atau user interface. C. Rancangan penggunaan. Rancangan pengujian. Simbol use case diagram. Yang pertama ada asosiasi atau association, komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case, atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Yang kedua, input atau uses atau menggunakan relasi use case ditambahkan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat menjalankan use case ini. Yang ketiga, generalization, hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Yang keempat, sistem, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Selanjutnya, berikut use case diagram sistem pre-order pada PT Langgeng Pranama Sentosa. Selanjutnya, diagram pendataan hasil stock on name di gudang. Gambar di bawah ini menjelaskan tentang activity diagram sistem berjalan pada pendataan hasil stock on name di gudang. Pihak ketiga mengawasi staf gudang dan bagian gudang saat stop of name. Kemudian, staf gudang menerima data, mencocokkan data, lalu menginput data ke dalam komputer dan merekap data. Selanjutnya, pihak BA menerima hasil rekap stock of name dari staf gudang. Ada IRD dari PT Langgeng Pranama Sentosa atau Entity Relationship Diagram. IRD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Berikut IRD dari PT Langgeng Pranama Sentosa. Ada Logical Record Structure atau LRS. LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Berikut LRS dari PT Langgeng Pranama Sentosa. Ada deployment diagram pada PT Langgeng Pranama Sentosa. Berikut deployment diagram dari PT Langgeng Pranama Sentosa. Selanjutnya, implementasi. Dalam tahap ini, hasil dari desain perangkat lunak akan direalisasikan sebagai unit program. Setiap unit akan diuji apakah sudah memenuhi spesifikasi testing, serta mencari segala kemungkinan kesalahan, memeriksa apakah input sampai output sesuai dengan hasil yang diinginkan, dan meminimalisir error. Lalu, code generation. Code generation sebuah program yang dibuat agar dapat menghasilkan instruksi atau kode program sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam ruang lingkup tertentu. Selanjutnya, testing. Dalam tahap ini, setiap unit program akan diintegrasikan satu sama lain dan diuji sebagai satu sistem yang utuh untuk memastikan sistem sudah memenuhi persyaratan yang ada. Setelah itu, sistem akan dikirim ke pengguna sistem. Selanjutnya, spesifikasi hardware dan software. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pemakainya brandware. Ketiga komponen ini saling mendukung satu sama lain agar sistem dapat berjalan dengan baik. Berikut ini penjelasan mengenai komponen-komponen yang ada dalam sistem komputer. Ini ada spesifikasi perangkat keras atau hardware dan lunak software. Pertama, perangkat keras atau hardware. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam makalah ini adalah yang pertama prosesornya yaitu Intel Pentium, yang kedua memorinya 2 GB, harddisknya 1 GB, monitornya 14 in LED display, disk drive-nya CD atau DVD, keyboardnya 102K, printernya Canon atau Epson, mouse-nya Logitech mouse. Selanjutnya, perangkat lunak software yang digunakan dalam makalah ini adalah yang pertama, sistem operasinya menggunakan Microsoft Windows
Windows, kemudian paket programnya Mozilla dan Google Chrome. Selanjutnya, kesimpulan. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data dari kegiatan-kegiatan dalam suatu perusahaan dan mengubah data tersebut menjadi informasi serta dapat menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Pada bab sebelumnya, perancangan sistem informasi pembuatan purchase order spare part maintenance pada PT Langgeng Pranama Sentosa sebagai berikut. Yang pertama, PT Langgeng Pranama Sentosa melakukan penginputan data pada customer yang masih menggunakan sistem manual, sehingga proses pendataan customer menjadi kurang efektif dan efisien. Yang kedua, dalam penggunaan sistem pada komputer di era modern ini dapat memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam PT Langgeng Pranama Sentosa, sehingga dapat menghasilkan suatu penyajian data yang lebih akurat, efisien, dan efektif. Yang ketiga, dalam penggunaan sistem komputerisasi ini dapat menjadikan PT Langgeng Pranama Sentosa untuk memudahkan dalam pencarian data yang telah dibutuhkan dengan cepat dibanding menggunakan pencarian manual. Yang terakhir, sistem komputerisasi ini juga digunakan untuk mendukung kegiatan operasi dalam suatu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan operasional perusahaan, khususnya dalam bidang informasi akuntansi. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dan menjadikan suatu masukan kepada PT Langgeng Pranama Sentosa, yaitu sebagai berikut. 1. Dalam melakukan pengoperasian komputer beserta sistemnya, personil diberikan pelatihan dengan penerapan sistem yang baru, sehingga personil tersebut diharapkan dapat mengaplikasikan sistem yang baru sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan agar sistem pelayanan jasa servis mobil dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Yang kedua, melakukan pemeliharaan terhadap perangkat-perangkat komputer pada sistem komputer untuk mencegah terjadinya kerusakan dan melakukan pemeliharaan terhadap database agar struktur database tidak rusak akibat adanya virus. Yang ketiga, agar aktivitas dalam suatu penjualan dapat berjalan dengan baik, maka penerapan sistem informasi dalam proses pengiriman barang harus melakukan pengawasan yang lebih intensif, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian dokumen. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.